Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dengannya kita bisa kembali hadir dalam sebuah majelis yang mulia, majelis ta'lim. Alhamdulillah, malam ini kita juga sudah masuk 2 Safar yang hasil ru'yatul hilal pada hari Kamis kemarin menetapkan bahwa, atau hari Jumat kemarin menetapkan bahwa hari Sabtu hari ini adalah 1 Safar. Dan malam ini kita sudah masuk pada penanggalan 2 Safar dari tahun Hijriah. Bulan Safar adalah bulan yang kedua dalam penanggalan Hijriah. Disebut Safar diantaranya karena dia sudah mulai nampak. Safar itu artinya kekuning-kuningan. Kalau matahari itu dia sudah mulai terbit, mulai kuning di ufuk timur, maka itu disebut Safar. Makanya warna kuning dalam bahasa Arab itu adalah Safar, Safrun. Ya. Disebut demikian karena di bulan Safar orang-orang Arab dahulu mulai keluar untuk melakukan banyak aktivitas termasuk peperangan. Karena di bulan Haram ya mereka tidak melakukan peperangan. Jadi di antara hikmah atau di antara penamaan bulan Safar yang merupakan penanggalan yang kedua dari bulan Hijriah. Sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majelis ini pula kita tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan kita, murabbi dan guru kita yang begitu sangat mencintai dan menginginkan keselamatan serta kebaikan untuk kita. Dalam banyak doa-doanya, beliau senantiasa mendoakan kita kaum muslimin. Dan beliau banyak memberikan wasiat, nasihat-nasihat yang mesti kita jalankan sebagai sebab untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunannya dan masuk ke dalam surganya. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Shahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamaluddin Sayyid Salim Hafizahullah. Masih dalam pembahasan kitab Zakah yang malam ini kita akan membahas tentang zakat, pandangan para ulama terkait zakat dengan uang. Pandangan para ulama terkait zakat uang. Pada sebelumnya, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas tentang golongan harta yang wajib untuk dizakatkan. Sudah kita sebutkan yaitu emas dan perak, kemudian binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing, kemudian biji-bijian seperti gandum, kemudian kurma dan anggur. Kemudian kita sudah membahas tentang zakat emas dan perak.
yang mana dalam perkembangannya kemudian muncul pembahasan tentang zakat uang. Yang ini yang kemudian menjadi pembahasan kita pada malam ini. Penulis mengatakan az-zakatu fil awraqin naqdiyati al-bankanut, yaitu zakat dengan menggunakan uang kertas atau uang yang diterbitkan oleh bank. Beliau memulai pembahasan ini dengan sedikit pengantar. Beliau mengatakan takyifuha al-fiqhi, yaitu aplikasi penerapan ya ilmu fikih di zaman seperti sekarang ini. Dalam makna secara bahasa, takyifuha al-fiqhi artinya penyesuaian atau adaptasi ilmu fikih sesuai dengan kondisi hari ini. Lalu beliau penulis kemudian mengantar materi ini dengan mengatakan nadharan liqillati ta'ammulin nas fi hadhihi al-ayyam bin naqdaini adh-dhahab wal fiddah wa ta'amulihim badalan minhuma bil amalatil waraqiyah al-ma'rufah bi awraqil bankanut faqad wajahat al-fuqaha mushkilatut takyifil fiqhi lin nuqudil waraqiyah. Beliau mengatakan bahwa melihat fenomena di akhir zaman ini di mana hari ini manusia tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Di mana sebelumnya beliau sebutkan bahwa emas dan perak itu termasuk harta yang wajib dizakatkan. Di antara alasannya karena emas dan perak saat itu digunakan sebagai alat tukar. Namun pada zaman seperti sekarang ini, emas sudah jarang digunakan, bahkan hampir tidak ada lagi orang yang menjadikan emas dan perak itu sebagai alat tukar. Justru hari ini berkembang bahwa yang dijadikan alat tukar oleh manusia adalah uang kertas yang diterbitkan oleh bank. Maka memandang hal ini, para ulama kemudian melihat ini masalah yang baru. Masalah yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Ini bukan seperti pegadaian, ya, menghilangkan masalah tanpa masalah. Kalau ini pembahasan uang kertas menjadi sebuah masalah baru yang menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Wa ambara ulama asy-syari'ah li itlaqil ahkami ala hadha an-naw' al-jadid min an-nuqud ala dawi takyifihim wa tasnifihim li hadhihi an-nuqud. Oleh karena itu banyak para ulama yang menentang penggunaan uang kertas dalam kehidupan ini, bahkan secara khusus pada permasalahan tentang zakat. Hal ini disebabkan karena pandangan-pandangan mereka yang beragam tentang kedudukan uang kertas di dalam syariat. Seperti apa kedudukan uang kertas itu di dalam syariat? Mereka berpandangan berbeda-beda, sehingga dengan pandangan-pandangan itu pula berbeda-beda dalam menyikapi status uang kertas itu sebagai harta yang dizakatkan. Apakah dia termasuk bagian dari emas dan perak untuk menjadi harta yang dizakatkan, ataukah dia tidak termasuk hal itu sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang wajib untuk dizakatkan. Maka di sini kemudian penulis menyebutkan setidaknya ada 5 pandangan ulama fikih terkait kedudukan uang kertas, yang kemudian dari 5 pandangan ini berbeda pula dalam pandangan mereka terkait dengan apakah uang kertas itu wajib untuk dizakatkan atau tidak. Maka pandangan yang pertama,
penulis mengatakan bahwa sebagian ulama fikih berpandangan anna hadhihi nuqud sanadatu dainin alal jihati allati asdaratha, bahwa uang kertas itu adalah sebagai bagian dari surat-surat berharga atau masuk dalam kelompok surat-surat pengganti utang bagi yang mengeluarkannya atau menerbitkannya. Jadi uang itu dalam pandangan yang pertama, dia dipandang sebagai kertas-kertas yang berharga, sebagai kertas-kertas pengganti utang, di mana dia ini bukan barang asli. Barang aslinya misalnya emas atau perak tadi, atau barang aslinya adalah barang berharga yang dia miliki. Lalu kemudian karena tidak dipakai untuk alat tukar menukar, sehingga dia membutuhkan alat tukar menukar itu, maka datanglah dia di satu bank misalnya untuk mengambil kertas-kertas berharga tadi. Ini saya titip emas saya, atau ini saya titip tanah saya, dan berikan saya uang untuk kemudian saya gunakan sebagai alat tukar di kehidupan. Sehingga bank kemudian menerbitkan uang itu sebagai pengganti hartanya. Kertas ini berharga karena dia memiliki barang, sehingga bank mengeluarkan di bukti bahwa kamu punya harta di saya. Ini buktinya dalam bentuk uang, sehingga kalau kamu mengambil kembali hartamu, kembalikan ini kertas berharga ini yang disebut uang tadi. Maka dari sini, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena uang ini dipandang sebagai kertas berharga, sebagai surat-surat utang, maka para ulama memandang, yang berpandangan seperti ini memandang bahwa kalau begitu uang tidak bisa dizakatkan. Uang itu bukan harta zakat, karena dia hanya pengganti harta tadi. Dia hanya sebagai berkas, istilahnya sebagai surat-surat berharga saja. Dia bukan barang yang hakiki. Ya, dia bukan barang yang hakiki. Oleh karena itu, dia memandang karena dia bukan barang hakiki, dia hanya sebuah kertas berharga, maka dia tidak pantas dan tidak bisa dijadikan sebagai harta zakat. Ya. Kenapa demikian? Karena status dari uang tadi adalah pengganti utang, maka ulama mengatakan bahwa utang itu tidak bisa dizakatkan. Dan ini sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, bahwa harta yang diutang itu tidak bisa dizakatkan. Jadi statusnya dia kertas-kertas utang. Karena ini statusnya kertas-kertas utang, maka dia tidak bisa dizakatkan. Dan demikian menjadi satu pandangan yang disebutkan oleh penulis. Pandangan yang kedua menyebutkan annaha ardun min urudit tijarati wa sil'atun minas sila'i. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa uang adalah barang dagangan. Uang itu barang dagangan. Atau uang itu adalah modal untuk perdagangan. Ya, dia bisa barangnya menjadi barang dagangan, dan dia bisa menjadi modal untuk barang dagangan. Wa'tamadu ala wasfiha bi annaha malun maktumun yaftalifu fihi ar-raqabat wa yakhda'u liqanunil 'arq wa talabi fi thabatin qimatihi. Wabittali hawalu tatbiqul ahkamil fiqhiyyah muta'alliqah bi'urud at-tijarah wallati sayati ba'daha ala hadhihi al-muamalat aw ala hadhihi al-amalat. Wa min salbiyati hadha at-takyif annahu sayuftahu al-babu lir-riba fa in i'tibara hadhihi al-nuqud 'urudan sayujizu bay'u ba'daha bi ba'di mutafaddala
walau kana min jinsin wahid. Karena pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa uang itu adalah barang dagangan. Barang dagangan. Karena dia barang dagangan, maka dia memiliki nilai. Antara yang satu dengan yang lain mungkin saja berbeda. Ya, mungkin saja berbeda. Tapi sama-sama statusnya uang. Karena sama-sama statusnya uang dan nilainya mungkin saja berbeda, maka di sini ya dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terbuka pintu yang besar untuk terjatuhnya dalam riba. Ya, terbuka pintu yang besar untuk terjatuhnya dalam riba. Karena pada akhirnya karena dia dianggap sebagai barang dagangan, maka bisa saja orang menukarkan uang dengan uang. Ya. Apakah kemudian nilainya berbeda atau nilainya sama? Hanya karena ya misalnya ini uang baru, ini uang lama, jelas kualitasnya berbeda walaupun nilainya sama. Sehingga bisa saja terjadi orang menukarkan ya karena dia uang baru masih bagus, nilainya lebih tinggi, ditukar dengan uang yang sudah lusuh, sudah mau rusak dengan nilai yang rendah. Terbuka pintu untuk terjadinya riba dan ya model-model yang lain yang membuka peluang-peluang tersebut. Walau kanat min jinsin wahid. Padahal mungkin saja dari satu jenis yang sama. Karena kalau dia dari jenis yang sama tidak boleh ditukarkan dengan nilai yang berbeda. Emas dengan emas, karena jenisnya sama, tidak boleh menukarkan emas sama-sama 24 karat, yang satu 1 gram, yang satu 1 gram, 2 ons. Itu tidak boleh. Meskipun emasnya satu ini emas baru, ya, yang baru diproduksi, yang satu emasnya sudah lama, tidak boleh. Harus nilainya sama. Begitu juga dengan uang, karena dia adalah barang dagangan, maka nilainya harus setara. Tapi ini tidak memungkinkan, ya, sehingga terbuka pintu-pintu riba karena sudah masuk dalam bab perdagangan ini akan menyebabkan terjatuhnya dalam syubhat-syubhat yang seperti itu. Wa kadzalika fakaunuha min urud tijarah fala yajibu fiha az-zakah idza lam takun mu'datan lit-tijarati wan nama. Dan oleh karena dia masuk dalam barang perdagangan, maka barang dagangan itu tidak bisa dizakatkan kecuali dia sudah berhasil. Ya, kecuali dia sudah berkembang, sudah ada untungnya, sudah ada hasilnya dan bisa dihitung. Tapi kalau sekedar modal, maka dia tidak bisa. Ya, sekedar modal saja tidak bisa dibayarkan zakatnya. Kalau baru jadi modal, ya baru jadi barang dagangan, belum berkembang, dia tidak bisa dizakatkan sampai dia berkembang. Sehingga ini tidak bisa dizakatkan. Ini pandangan yang kedua, hampir sama dengan pandangan yang pertama, bahwa dia tidak bisa dizakatkan. Pendapat yang ketiga mengatakan, atau pandangan yang ketiga menyebutkan annaha tusbihul fulusil maskukah min ghairi dhahabi wal fiddati kan nuhasi wan naikal. Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa uang kertas ini itu menyerupai uang logam. Karena memang dulu itu tidak ada uang kertas. Belakangan baru ada uang kertas. Yang dulu beredar setelah emas dan perak menjadi alat tukar, lalu kemudian beralih, ya disebutkan dalam sejarah, karena menjadikan alat tukar emas dan perak itu di zaman terus berkembang menjadi tidak aman, dan kemudian akan bisa menyebabkan kekosongan kas negara sebagai komoditi utama, maka negara-negara pada saat itu menerbitkan uang bukan emas. Maka diterbitkanlah uang-uang logam saat itu, ya. Walaupun uang logam ini kemudian untuk membedakannya dia antara emas dan perak, ada yang kemudian dikasih dari bahan emas sebagian, ada yang bahan perak sebagian. Makanya kita dulu mengenal uang perak, uang emas. Ya. Dan itu berlaku sebagai alat tukar yang sah. Dan karena berkembang semakin jauh, sehingga kemudian ya belanja dengan uang perak, ya uang logam itu sudah sangat menyulitkan dan lain sebagainya, sehingga diterbitkanlah uang kertas tersebut. Maka pandangan yang ketiga mengatakan uang logam itu, uang kertas hari ini sama, ya kondisinya dengan uang logam dulu, ya sama kondisinya dengan uang pound sterling. Ya pound sterling itu uang emas, ya pound sterling itu ya uang emas.
Jadi sama uang logam, uang perak dengan uang emas, dia mengganti atau dia sama dengan nilai dengan kondisi itu. Faqalu ka'annaha fulusun maskukah minal warik. Sehingga mereka mengatakan uang kertas itu seperti uang logam, hanya bahannya yang berbeda. Fungsinya sama dengan uang logam. Wa hadhil fulus ta'tamidu fi qimatiha 'ala al-'urfi la 'ala qimatil maddatil masnu'ah minha. Dan uang logam yang dulu itu sama dengan uang kertas sekarang, karena masing-masing ini memiliki nilai ya yang dikembalikan pada urf atau kebiasaan di masyarakat saat itu tentang berapa nilai dari kertas atau logam-logam tersebut. Tergantung dia dibuat dari bahan apa. Sehingga kata penulis, wa hadhil fulus yunzaru ilaiha bi'tibarain. Maka uang-uang ini ya, ini dilihat dari dua hal. Bi'tibaril asli hiya 'ardun li'anna aslan nuhasi wal nakil wa naikal wa nahwihima min al-'urudi allati tuba'u wa tushtara. Maka jika uang ini dipandang sebagai ardun, sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, maka dia digunakan untuk ya jual beli. Wa bi'tibari ma sarat ilaihi hiya thaman, atau bisa dipandang dia sebagai nilai uang. Kalau dia dalam dua hal, bisa dipandang sebagai barang ya yang memiliki nilai berapa, atau dia dipandang sebagai ya as-saman, sebagai harga ya, sebagai nilai yang menentukan harga. Faman nazara ila al-asli fa fiha as-salbiyat allati taqaddamat fi 'urud tijarah. Maka barang siapa yang memandang dia sebagai barang dagangan yang memiliki nilai berbeda tadi, maka hukumnya kembali ke pembahasan sebelumnya. Ya, di poin yang sebelumnya. Berarti tidak bisa dizakatkan. Atau kata penulis, wa man nazara ila ma sarat ilaihi wa annaha thaman baqiyat indahu mushkilah wa hiya ikhtilaful fulus an hadhihi al-amalat al-waraqiyah min iddatin awjuh. Dan barang siapa yang memandang bahwa uang ini adalah sebuah nilai, ya, sebuah nilai, maka ini akan menyisakan masalah-masalah yang berikutnya. Ya, kalau dia dipandang sebagai harga tadi, sebagai barang tadi, maka sudah dibahas sebelumnya, sehingga dia tidak bisa dizakatkan karena dia barang dagangan, kecuali dia sudah berkembang, sudah ada keuntungannya baru bisa dizakatkan. Ya, tapi kalau dia dipandang sebagai nilai, maka ini masih perlu dibahas lagi. Masih ada ya hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan itu pendapat yang atau pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat mengatakan annaha mutafarri'atun minadz-dzahabi wal fiddah. Bahwa uang kertas itu adalah masih bagian dari emas dan perak. Ya, istilahnya cabangnya emas dan perak itu uang kertas. Ya, wa qalu hiya badilun anhuma. Sebagian mengatakan bahwa uang kertas itu pengganti emas dan perak. Ya, pengganti emas dan perak sebagai alat tukar atau sebagai harta. Wa tamadu ala anna isdarun nuqudil waraqiyah yaqtadi taghtiyatuha bidzahabi al-fiddah. Maka untuk menetapkan uang kertas ini sebagai emas atau sebagai pengganti perak, maka dilihat bahan yang melapisi uang kertas tersebut. Maka kalau dia dilapisi oleh emas, maka dia dinisbatkan sebagai pengganti emas. Dan jika uang kertas ini dilapisi oleh perak, maka uang ini sebagai pengganti perak. Ya. Jadi dibedakan bahan lapisannya. Kalau lapisannya dari bahan emas, berarti dia mengganti nilai emas. Kalau dia bahannya dilapisi bahan perak, maka berarti dia mengganti uang perak. Dan
annahu la yujadu fil alam al-an amalatani mutasawiyatani fil qimah ma annahuma mutafarri'atani min jinsi dhahab wal yazam fayalzamu min hadha annahu la yajuzu tafadul inda ibdali dinari kuwati wa dinari Libya atau Libya. Maka kalau ya sedikit lagi ya. Kalau pengganti, karena dia tadi adalah pengganti emas dan pengganti perak, maka nilainya harus sama. Ya, karena tidak boleh menukar emas dengan emas, menukar perak, menukar emas dengan yang lainnya dengan nilai yang lebih tinggi, atau menukar perak dengan nilai yang lain lebih tinggi. Harus setara nilainya. Tapi kenyataannya, ketika dia menjadi uang, maka uang Kuwait, misalnya kata penulis, uang emas Kuwait, ini berbeda dengan uang emas di Libya. Maka jadi masalah kalau bertukar. Ya, mana yang lebih mahal? Sementara nilai tukar emas dengan emas itu harus sama nilainya. Karena dia adalah emas Kuwait, yang satunya uang emas Libya, bisa saja nilainya berbeda. Tapi ketika mau ditukarkan, syaratnya karena dia pengganti emas maka harus sama. Nah, ini jadi masalah juga. Ya, jadi masalah. Begitu juga dengan perak. Menukar perak harus sama nilainya. Tapi kalau dia dalam bentuk uang sebagai pengganti tadi, maka misalnya uangnya Indonesia harus sama dengan uangnya Amerika. Kalau dia sama-sama dari perak sebagai pengganti perak, ya tidak boleh uangnya Amerika lebih tinggi nilainya daripada Indonesia, harus sama. Nah, ini jadi masalah sehingga dari sini kemudian masalah-masalah itu terus muncul dan karena banyaknya syubhat, nilai yang tidak merata, tidak sama pada kenyataannya di setiap negara, maka para ulama menyimpulkan ini ya belum bisa dijadikan landasan untuk berzakat karena standarnya tidak jelas. Ya, mau dipakai standar apa itu zakatnya? Lalu pandangan yang terakhir mengatakan annan nuqudal waraqiyah naqdun qa'imun bidzati. Ya, pendapat yang kelima mengatakan bahwa sesungguhnya uang kertas itu adalah nilai yang berdiri sendiri. Ya, nilai yang berdiri sendiri. Dia bukan pengganti emas, bukan pengganti perak, tapi dia sebuah nilai yang berdiri sendiri. Ya. Karena dia nilai yang berdiri sendiri, maka nilainya ditentukan pada urf, pada masyarakat pengguna uang itu, ya atau penerbit uang itu. Sehingga nilainya bisa saja berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Dan ini dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Singkatnya, ya karena dia sebuah nilai yang berdiri sendiri dan nilainya ditetapkan oleh penerbit uang itu masing-masing, sehingga dia bisa berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Sehingga kalau dia dijadikan alat tukar, maka ini menjadi alat tukar yang sah dan bisa. Ya, meskipun nilainya berbeda, karena memang tidak berstandar pada nilai emas ataukah perak. Dia masing-masing berdiri sendiri. Sehingga dia disahkan untuk menjadi alat tukar dengan nilai yang bebas, dan karena dia sebuah nilai yang berdiri sendiri, punya nilai ya tersendiri, sehingga dengan itu dia sah untuk digunakan sebagai barang zakat. Ya, ini menurut penulis. Jadi karena dia nilainya berdiri sendiri, ya dia satu harta juga yang berdiri sendiri nilainya. Dia bukan emas, bukan perak, bukan juga pengganti keduanya. Ya, sehingga dia sebuah harta yang baru, yang model baru, yang punya nilai, yang kemudian dia berdiri sendiri. Dengan itu karena dia punya nilai sendiri, sehingga bisa untuk dizakatkan. Ya, ini pandangan yang terakhir. Maka penulis mengatakan wala'alla hadzal qaulul akhir ya bi anna an-nuqud al-waraqiyya thaman yajri 'alaiha ahkamul athman huwa shawab walladhi tanazzama ma'ahu muamalatil maliyatil mukhtalifah. Karena dia sebuah nilai yang kemudian berdiri sendiri, maka dia sah untuk digunakan sebagai alat tukar dan menjadi satu barang berharga yang baru yang juga bisa digunakan untuk berzakat. Nisabul awraqin naqdiyah. Berapa nisabnya kalau dia menjadi barang yang dizakatkan? Dan ini yang kemudian akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Saya kira ini saja untuk pembahasan kita malam ini, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihnya dari kami. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.